Berarti bisa nikah agama di gereja Katolik tanpa harus pindah agama. Oh, di orang Katolik itu masuknya susah, keluarnya Keluarnya piye? Kitab suci agama Katolik apa mau? nah, pertanyaan yang soft-soft seperti ini jadi saya enak jawab. Nah, itu. Kitab Wah, sucinya apa? pertanyaan langsung berat-berat ini ya. Ah, Saya piye? pusing ya. Ini mencobai ya ini. Ya, ini pertanyaan gue, pertanyaan ya apa ya udah katakanlah ya siap apa agamamu, siapa Tuhanmu, Ah, iya, iya. siapa nabimu. Oh ya nih Apa kitab sucinya apa ini? Kitab sucinya. Ya lah apa. Kitab suci ini ya kitab suci agama Katolik itu kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut Alkitab. Alkitab. Nah, ini saya sedikit meluruskan. Hmm. Ini untuk pengetahuan juga untuk yang Katolik dan juga mungkin yang tidak Katolik. Yang pertama untuk yang Katolik, Alkitab kita itu ada yang namanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama 46 kitab, Perjanjian Baru 27 kitab gitu toh. Perjanjian Lama itu 39 kitab, tambah 7 Deuterokanonika, lalu ada 27 perjanjian. Deuterokanonika. Ini nanti bentar. Yang Katolik dulu ini ya. Ya. Perjanjian Lama itu aslinya dalam bahasa Ibrani. Karena ini kitab sucinya orang Yahudi sebenarnya. Oh. Karena Yesus sendiri kan juga orang Yahudi. Dia juga baca kitab sucinya orang Yahudi. Maka kita sama itu dalam hal Perjanjian Lama. Tapi di agama Katolik ini ada iman yang baru dalam diri Yesus. Maka ada yang namanya Perjanjian Baru 27 kitab tadi. Nah, sudah dibaca belum itu? Hafal tidak yang Katolik gitu ya? Nah, aku jelas. Maka jangan sampai keliru. Ora apa. Ya, itu untuk yang Katolik. Lalu kemudian dalam perkembangan ini berbeda, agak sedikit berbeda dengan yang saudara-saudara kita Kristen. Misalnya yang disebut tadi itu juga kitab dalam Deuterokanonika. Dia ada Alkitab di bahasa Indonesia itu Alkitab Katolik dan Alkitab Kristen nih. Ya. Di Katolik itu ada Deuterokanonikanya di tengah, di Kristen tidak. Nah, ini masalah sejarah sebenarnya dan juga masalah bahasa dan juga sedikit tentang teologi di sana. Yang nulis mau? Yang nulis kitab suci Alkitab itu siapa? Tentu karena kita sebut kitab suci, ini kita percaya ini ya wahyu dari Tuhan melalui orang-orang pilihan, penulis-penulis pilihan. Nah, penulis-penulis ini kan latar belakangnya macam-macam nih. Dan juga Perjanjian Lama itu kan cerita yang sangat panjang itu, boleh dikatakan lebih dari 1000 tahun itu. Maka penulisnya itu agak bervariasi ya. Tahu mungkin diketahui nggak yang nulis Perjanjian Lama itu yang ribuan tahun itu? Ya agak tidak mudah karena di kitabnya tidak dituliskan yang menulis siapa, Tapi di Perjanjian Baru agak berbeda. Karena di Perjanjian Baru ini ada beberapa tulisan atau kitab yang memang menuliskan siapa penulisnya. Misalnya surat-surat Paulus, misalnya Injil-Injil itu memang tidak disebutkan siapa namanya, tapi kan ada tradisi para rasul tadi yang tahu ini ditulis Matius, ini ditulis Markus, ini ditulis Yohanes gitulah. Nah, ini untuk kitab suci agama Katolik gitu ya. Nah, untuk saudara-saudara Muslim kadang-kala itu ada yang masih berpandangan keliru, mohon maaf ini ya. Kadang ada yang mengatakan kitab sucinya agama Katolik itu Injil. Nah, padahal Injil itu hanya bagian kecil dari Perjanjian Lama. Hanya ada 4. Perjanjian Baru mau? Perjanjian Baru betul. Wah, cerdas ini. Cerdas. Perhatikan. Aku baru berapa menit bersama ini Katolik banget itu tanda salib. Injil itu di Perjanjian Baru gitu ya. Di awalnya ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya. Dan itu bukan ditulis oleh Yesus. Kadang ada yang juga di tempat kita ini saudara Muslim menganggap Injil itu ditulis oleh Yesus. Itu padahal kitab suci yang diwahyukan pada Yesus itu bukan. Yang nulis pengikutnya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari mana mereka bisa mendapatkan apa ya? Cerita-cerita itu gitu. Mereka ini kan circle-nya Yesus, maka bersama barengan berarti. Dan juga ada pewartaan para rasul itu, maka mereka kemudian tergerak untuk menuliskannya karena ada kebutuhan juga bahwa pengikut Kristus ini bukan hanya terbatas di satu tempat, tapi mereka kemudian menyebar. Wah, ini kalau hanya lisan nanti lebih berbahaya, ada banyak hoax-hoax gitu. Maka ditentukan dengan ditulis supaya nanti terjamin ini sesuai dengan sumbernya. Nah, hanya jadi masalahnya itu
kitab suci kita kadang-kadang dikatakan kitab sucinya Katolik banyak versinya gitu. Ya. Nah, karena memang dalam sejarah itu kitab suci disebarkan bukan dicetak tapi disalin. Oh, Tulis tangan. tulis tangan. Maka istilahnya manuskrip. Manus artinya tangan, skrip artinya tulisan tangan. Jadi tulisan ditulis dengan tulisan tangan. Belum ada mesin cetak. Mesin cetak itu kan baru tahun 1400-an, 1500-an. Nah, maka yang menjaga tulisan-tulisan benar ini ya tadi ada tradisi dari para rasul, pemimpin-pemimpin. Maka ya boleh dikatakan sedikit berbeda, tapi kan tetap dalam ajaran yang sesuai, tidak menyimpang. Maka kemudian dikenal ada yang namanya Injil apokrif atau tulisan kitab suci, kitab apokrif gitu ya. Karena ini yang boleh dikatakan oleh para pemimpin umat Katolik ini tidak sesuai, maka tidak digunakan. Tapi saya pernah mendengar tuh ada namanya Injil Barabas gitu ya. Nah, ada kan itu ya? Termasuk Injil apokrif. Oh. Injil yang isinya itu ya, tidak sesuai dengan apa yang diimani para rasul, yang dari sumbernya itu. Tapi berarti Injil Barabas itu karena tidak sejalan dengan para rasul, terus dianggap salah atau memang ya dianggap beritanya tidak sesuai dengan apa yang diyakini diimani. Bukan hanya Injil Barnabas, misalnya Injil Yudas, Injil Thomas, Injil Maria Magdalena itu termasuk tulisan-tulisan apokrif. Katakanlah ini, dan juga tulisan apokrif itu bukan tulisan yang disembunyikan, dikubur atau dimusnahkan. Kita bisa mengaksesnya di internet. Bahkan ini ada percetakan yang mencetak dalam bahasa Indonesia, misalnya Injil Yudas itu tidak sesuai karena mengatakan Yudas kalau di iman para rasul itu kan yang mengkhianati Yesus. Kalau di Injil itu dikatakan Yudas ini yang paling dipercaya Yesus dan memang diminta oleh Yesus untuk mengkhianati supaya peristiwa salib dan kebangkitan bisa terjadi. Maka kan agak sedikit berbeda ini. Maka tidak diterima. Oh, kitab suci itu kan berarti katanya tadi awalnya kan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Nah, kok sekarang bisa ada yang bahasa Jawa, bahasa Inggris, Indonesia, Sunda, Batak, Manado, bahasa itu tadi ya. Baik, kitab suci Alkitab kita itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bahasa aslinya kalau Perjanjian Lama itu Ibrani. Kalau Perjanjian Baru itu Yunani. Kemudian karena kekatolikan itu berpusat di Roma, bahasa mereka Latin, lalu nanti ada terjemahan bahasa Latin. Nanti berbeda lagi dengan gereja yang ada di Timur Tengah, ada terjemahan di bahasa Syria dan sebagainya. Tapi bahasa resmi gereja Katolik waktu itu Latin. Dan kitab suci agama Katolik itu masih sampai tahun 60-an itu bahasa Latin. Kalau ada orang Katolik simbah-simbah yang kakung yang putri yang ada di sana itu mungkin masih teringat kitab suci itu hanya ada di bahasa Latin saja. Kapan itu mulai diterjemahkan? Mulai diterjemahkan nanti setelah Konsili Vatikan kedua, sekitar tahun 60-an, 65 gitu ya. Apalagi dengan dekret yang namanya Dei Verbum, di mana diperbolehkan kitab suci diterjemahkan dalam bahasa-bahasa. Ingat, Katolik itu tadi kan katanya universal. Maka kitab suci ini harus bisa dibaca oleh semua umat Katolik di segala bangsa. Terus yang menerjemahkan siapa? Nah, kalau dilihat di Alkitab kita itu ada dua lembaga besar, LAI dan LBI, Lembaga Alkitab Indonesia dan Lembaga Biblika Indonesia. Lembaga Alkitab ini dari Gereja Kristen, LBI Lembaga Biblika dari Gereja Katolik. Untuk yang LAI itu baru jadi tahun 19 kalau tidak salah 74 ya. Dan LBI sekitar 1976. Nanti bisa dicek itu di Alkitab bagian depan itu. Karena di Kristen ini kan exclude yang Deuterokanonika, yang LBI, yang Katolik ini kan include Deuterokanonika. Kenapa kok beda itu? Yang Kristen tidak ada, kemudian yang Katolik ada Deuterokanonika itu? Ini tadi saya mengatakan ada masalah sejarah, masalah bahasa, dan juga mungkin masalah teologi yang ada di dalam kitab-kitab itu. Salah satu yang memberatkan misalnya di kitab Makabi itu kesannya itu kasar dan kejam, bengis, keras misalnya. Lalu kemudian masalah bahasa, Deuterokanonika ini disebutkan hanya ada di bahasa Yunani, bahasa Ibraninya tidak ditemukan dan sebagainya. Nah, dari terjemahan itu terjemahan dari berbagai bahasa itu pernah nggak atau ada nggak sih kerancuan bahasa kan dari Ibrani ke Jawa itu kan jelas beda tuh, kosakatanya, kekayaan bahasanya kan berbeda. Ya. Nah, memang ada istilah dalam bahasa Italia itu ya, tradure
itu tradire. Jadi Apakah ada dua itu? kata juga. Apa kuwi? Tradire itu menerjemahkan, tradire itu mengkhianati. Oh, Kalau gitu. kita menerjemahkan ada yang memaknai itu mengkhianati teks aslinya. Tapi tenang saja, karena penerjemah kitab suci itu adalah lembaga yang resmi, bukan hanya personal ya. Maka ini karena lembaga tentu sangat Bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan dan boleh dikatakan sesuai dengan aslinya. Walaupun sebenarnya ada banyak hal yang mungkin hilang, misalnya soal seni. Kalau dalam bahasa kan ada guru lagu, ya. A, I, U. Kalau diterjemahkan kadang-kala itu hilang. Misalnya. Kalau ada suaranya, kalau misalnya itu kan ada rimanya A, I, U, E, O, tapi nanti diterjemahkan jadi U, A, I, U, I, O. Nah, itu kan ada unsur seninya ya. Misalnya puisi dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan ada sense seninya yang mungkin hilang. Tapi secara isi, nah itu pasti akan sesuai karena yang menerjemahkan lembaga resmi. Tapi BTW mau, ini tuh dari tadi nengkene melempem loh mau tak pangan. Ternyata dibuka melempem. Dimakan ini ya. Mau kanginan. Nah tadi ada kata rasul. Rasul dengan rasul itu sama. Asalnya kan sama itu dari rasul akar kata. Nah bedanya apa itu? Ada satu kitab di kitab suci Katolik namanya Kisah Para Rasul. Nah yang disebut rasul di dalam Kisah Para Rasul ini, definisi rasul adalah pengikut Yesus yang mengikuti Yesus mulai dari karyanya di Galilea sampai pada peristiwa kenaikannya. Maka ketika Yudas meninggal, nah ini kan ada 11, harus ada gantinya 1. Maka dicari dari pengikut itu yang memenuhi kriteria itu. Nah memenuhi kriteria itu ada 2, Yusuf sama Matias. Lalu mereka dipilih yang jadi penggantinya nanti Matias. Oh, sekarang malah jadi nganu ya, main film. Apa itu? Matias Mucus. Wow. Terus. Wow. Ya, itu yang disebut rasul. Nah, tapi kemudian berkembang nanti di zamannya Paulus ini. Paulus itu diragukan kerasulannya karena tidak masuk golongan 12 orang ini. Oh iya? Ya, Paulus sih nggak termasuk tuh? tidak termasuk. Nah, Paulus ini oleh jemaat Galatia dikatakan, kerasulanmu dari mana? Paulus membela diri, kerasulan saya dari Yesus, bahkan pengorbanan saya. Lalu ini Paulus memaknai baru istilah rasul. Istilah rasul ini kemudian dia memaknai mereka yang mewartakan Injil, mereka yang mewartakan iman akan Yesus Kristus dan wafat dan bangkit. Kita boleh mengatakan ada rasul-rasul awam, maka lebih luas kemudian pengertian rasul itu. Artinya berarti bisa dikatakan rasul itu pengikut Yesus, itu rasul. Bisa lebih gitu. Bukan hanya pengikut, tapi harus sampai ke mewartakan aja. Oh, mewartakan. Iya, dalam artian mengikuti, mengimani dan mewartakan berarti. Bisa disebut. Aku urung iso, aku belum mewartakan. Nah, iki. Maka Iya, seluruh mewartakan. umat Katolik juga dipanggil untuk menjadi rasul. Ya, nanti sebentar lagi saya jadi rasul. Saksi Kristus itu disebut rasul bisa. Terus di awal tadi mau, Romo kan menyebutkan ada santo siapa tadi ya? Di awal tadi. Santa siapa tadi itu? Nah, itu siapa? Nah, itu siapa itu? Santo dan Santa itu siapa? Nah, jadi Tuhan Yesus ketika hadir sebagai manusia itu membawa pengharapan, dan juga nanti kalau Bunda Maria kehadirannya itu bahwa manusia pun yang hidup di dunia yang fana, yang penuh dengan cobaan dan godaan setan, dosa, ini ada harapan untuk menjadi orang yang kudus, yang suci, yang lepas dari dosa. Ceritanya itu berawal dari Adam dan Hawa itu. Manusia pada mulanya kan baik, tidak berdosa, lalu melanggar perintah Allah, maka dia dikatakan berdosa dan kena hukuman gitu toh. Nah, ini ketika Yesus menebus manusia dari kedosaannya itu dimungkinkan ini pribadi-pribadi yang ya boleh dikatakan terbebas dari dosa-dosa, dari pengaruh-pengaruh godaan setan. Nah, santo-santa ini manusia biasa pada umumnya, tapi mereka mempunyai keutamaan mencintai Kristus yang boleh dikatakan murni, ya. Tidak terpengaruh dengan bingar-bingar dunia. Proses untuk diakui menjadi santo dan santa ini di dalam gereja Katolik ada istilah yang pertama beatifikasi.
Nanti disebut beata dan beato. Itu sebenarnya bahasa Latin. Kalau beato itu maskulin, kalau beata itu feminin. Oh, lanang karo wedok. Nah, kalau O itu laki-laki, A itu perempuan. Santo. Santo, santai. Santo. Kalau kata santo kan berarti santus kudus artinya. Kok enggak i mau kalau cewek? Apa artinya ini? Kalau santi itu artinya santo yang plural. Oh, banyak jamak. Sama. Kalau santo itu tunggal, kalau sancti itu plural. Bahasa Latin berarti. Betul. Nah, ini setelah beatifikasi ini dimaksudkan dalam artian orang ini dalam proses diverifikasi kekudusannya. Lalu ada yang namanya di Vatikan itu kongregasi yang untuk mengawal menjadi santo itu. Salah satu atau yang saya ketahui ada beberapa syaratnya kriteria. Yang pertama tentu adalah dia mengimani akan Yesus yang bangkit dan yang wafat dan bangkit, kemudian meyakini dan mencintai perayaan Ekaristi, lalu kemudian mencintai dan menghormati Bunda Maria, dan juga ada mujizat-mujizat melalui perantaraan orang kudus atau santo-santa itu. Nah, nanti dalam prosesnya terakhir itu disebut kanonisasi. Ketika sudah sampai kanonisasi, mereka resmi dari Gereja Katolik disebut santo dan santa. Selain santo dan santa yang disebutkan oleh Gereja Katolik, sebenarnya mungkin masih ada orang-orang kudus yang tidak secara resmi diakui oleh Gereja Katolik, tapi mungkin juga ada karena tidak melalui proses. Oh, tidak dinobatkan gitu ya. Kan kita tadi sudah mendengar banyak sekali penjelasan dari Katolik itu secara umum apa, sampai kitab sucinya apa. Nah, kalau ada nih teman-teman nih yang bertanya, syaratnya jadi Katolik itu apa toh? Bagaimana caranya jadi Katolik? Mudah atau sulit? Ya, ada yang mengatakan jadi Katolik itu tidak mudah. Ada yang bilang mudah, ada. Ya, nah, kalau mudah kalau baptis anak itu ya langsung jadi Katolik. Nah itu. Tapi kalau dewasa, ini perlu ada persiapan. Dan umumnya persiapannya itu cukup panjang, 1 tahun. 1 tahun? Nah, 1 tahun, dan itu ada tema-tema yang harus dibahas, sekitar ada 52 tema itu, karena setahun itu kan 52 minggu loh. Setiap minggu pertemuan dan 1 minggu 1 tema itu. Untuk semakin memantapkan ini untuk mengikuti Kristus dan juga mengenal sungguh-sungguh agama Katolik. Maka kalau ada istilah katolisisasi ya, Kristenisasi ya, menjadi Katolik itu tidak semudah itu, Ferguson. Ya. Nah, kan ada yang datang pada kami itu mengatakan, saya mau jadi Katolik, gimana? Prosesnya harus persiapan 1 tahun. Wah, susah sekali. Gereja Katolik sombong sekali. Sombong mau jadi Katolik aja kok harus pantes umatnya sithik ngono. Pantes umatnya sithik. Minoritas kemelintri gitu ya. Iya, itu ya. Tapi ini ya keutamaan ya di gereja Katolik ya, itu harus dipersiapkan sungguh-sungguh. Berarti mending perasaan agama itu bukan hanya persoalan yang sepele yang bukan sekedar status berarti ya. Bukan sekedar status yang kapan saja bisa. Tapi ya ini harus dimantapkan di sana. Tapi ketika ini mau misalkan nih saya seorang Katolik nih, terus saya dilalah punya pacar gitu, beda agama ya, taruhlah Hindu, terus kemudian biasa orang tua tidak setuju begitu kan, biasanya gitu ya toh orang aku. Nah itu terus ketika saya nanti nih, wah daripada aku rabi-rabi ya toh, ya silah tak pindah Hindu sih. Terus akhirnya nikah gitu. Saya jadi Hindu, neng KTP tulis Hindu. Suatu ketika nih, Pak aku kayaknya tetap mantep neng Katolik, ya bisa nggak? Kembali lagi itu bisa? Nah ini tadi perkara agama itu bukan perkara tempelan itu ya, tapi bagaimana penghayatannya itu tadi. Kalau pernikahan beda agama di dalam hukum Gereja Katolik ini dimungkinkan dengan dispensasi yang namanya disparitas kultus. Jadi ini benar-benar menunjukkan betapa Gereja Katolik itu menghormati agama-agama. Bisa dimungkinkan pernikahan beda agama itu tanpa meminta atau mengharuskan yang bukan Katolik untuk jadi Katolik dulu. Berarti misalkan nih di Gereja Katolik ya, tadi kan pacar saya Hindu nih. Jadi katakanlah kamu Katolik, pacarmu Hindu. Nah, kalau datang ke Gereja Katolik tidak akan memaksa atau tidak akan mengharuskan kamu yang Hindu
jadi Katolik dulu. Nggak harus. Tapi Nanti dengan bisa. dispensasi disparitas kultus bisa dimungkinkan. Hanya ini untuk pernikahan beda agama itu diyakinkan sungguh-sungguh. Itu bahasa lebih enaknya apa sih kultus tadi itu apa? Nah itu dispensasi beda agama. Oh, Disparitas itu. kultus itu. Oh. Disparitas berbeda bisa kultus itu kan ibadah agama. Nah dispensasi untuk beribadah. Dengan itu. Di dalam hidup keluarga suami istri kan bersama terus Betul nih. ya. Maka dipastikan bisa enggak nanti hidup bersama itu ya. Orang yang berkeluarga seiman, suami Katolik, istri Katolik itu saja Bring godaannya. ya, berat. Kalau ini Berat. nanti satu Katolik, satu tidak Katolik, sanggup enggak? Tadi salah satunya misalnya mempertanggungjawabkan pada orang tua, mempertanggungjawabkan pada keluarga, mempertanggungjawabkan pada masyarakat. Ya kita menyadari di Indonesia ini realitasnya plural, maka ini sebenarnya penghormatan gereja Katolik yang sungguh. Berarti bisa nikah agama di gereja Katolik tanpa harus pindah agama. Dimungkinkan ya. Kalau Dimungkinkan, bisa itu loh. nanti terus kemudian wah ayo nikah beda agama. Lah yo itu tujuannya. Tak promosikan. Ya tidak, tapi dimungkinkan karena ada harus meyakinkan itu tadi dulu. Tapi kemungkinan Kalau besar. nanti- Besar kemungkinan bisa itu besar. Kemungkinan ya bisa. Hmm. Kalau ya ini melihat kasus pasangan Nah, ini bagaimana. kasus. Iya. Kalau pasangannya memang baik, dewasa, bisa saling menghormati, ya tentu gereja akan merestui. Beda misalnya kamu tadi menceritakan di agama Hindu katakanlah, saya kurang tahu di Hindu bagaimana misalnya. Nah, kamu tadi pindah ke Hindu dulu, gitu kan. Kamu dalam perjalanan kemudian kok saya masih ingin jadi Katolik. Nah, baptismu itu baptis yang kekal abadi selama-lamanya. Panjang segala abad amin berarti. Sepanjang segala abad. Ngeri. Haleluya. Nah, ini maka ketika kamu nanti mau untuk kembali ke dalam gereja Katolik, nanti bisa berproses datang kepada Romo di gereja parokinya. Romo, saya dulu itu Katolik, Romo jadi baptis di paroki ini, lalu saya menikah di luar gereja, maka saya terus kemudian Pengen kembali gitu ya. agama sekarang mau kembali gitu, bagaimana prosesnya. Maka Ribet bisa nggak? dilakukan. Nggak ribet. Enggak ribet. Tapi kalau jadi Katolik yang sebelumnya bukan Katolik, jadi Katolik itu yang melalui proses yang cukup panjang. Itu jadi orang Katolik itu masuknya susah, keluarnya Keluarnya piye? ya bisa ya, Berarti sederhana. berbahagialah mereka yang baptis bayi dong, tidak mengalami keribetan. 52 pertemuan ya. Iya. Membosankan dong nek kerja gitu kan. Oh nek kerja bolos kerja, kowe arep dadi Katolik dadak dipecat barang kok to. Ya itu pengorbanan tapi akan upahnya besar di surga. Di surga. Ning donya melarat kowe. Ayo. Kowe ning surga sugih ning donya melarat milih ndi? Nah, aku yang milih sugih loro-loro nih. Di dunia itu nanti di akhirat itu sedang membangun rumah bertingkat. Oh gitu. Tapi jujur mau rumah bertingkat iki kesel. Oke, Nek aku mending rumah yang sederhana. Oh, Heeh. siap, siap. Sing penting gendenge ra bocor. Omahe kancaku bocor mau. Romo jadi sudah berapa lama jadi Katolik? Saya ini termasuk baptis bayi. Berarti udah berapa tahun jadi Katolik? Sudah 30-an tahun. 30-an tahun. Enak nggak? Enak sekali. Tenane. Soalnya Ya, saya gini, emang- ya, gimana? kalau saya kan di ini ya di lingkungan yang kebanyakan Muslim. Ya. Saya diyek mau apa bahasa Indonesia diyek. Dibully itu dulu. Apa ya kan dibully lah, masuk Gusti dipentang dan sebagainya lah ngono-ngono lah. Itu merasa tidak nyaman dulu waktu kecil tuh sempat menyesal gitu dilahirkan di keluarga Katolik tuh menyesal gitu. Tapi kan setelah ini tadi ngobrol itu ternyata wah, membanggakan juga ya di Katolik gitu. Mungkin ya dalam kehidupan sehari-hari apalagi di Indonesia dengan realitas yang plural gitu ya. Ya sebenarnya bukan agamanya yang jadi soal tapi penganut agamanya itu. Iya. Ya, kadang-kala lalu kemudian ada singgungan yang tidak mengenakkan. Tapi kan kita berusaha untuk hidup dalam kebersamaan, dalam kerukunan itu prinsipnya. Agama itu kan menuju pada tatanan gitu. Menuju pada keteraturan, keharmonisan gitu. Maka ya meskipun berbeda-beda agama tapi tetap hidup dalam harmoni gitu. Dan menjadi Katolik bagi saya itu saya syukuri dan membanggakan karena menurut saya seperti ini loh. Di iman Katolik itu menurut saya iman yang dewasa.
Ya kalau kita mungkin bandingkan dengan saudara-saudara yang beragama lain, ada aturan tidak boleh ini, harus seperti ini, Oh, harus iya, seperti iya, iya. itu. Nah, kalau tidak seperti ini berdosa, masuk neraka. Oh ya, saya dengar ada di Katolik itu kan ada puasa. Ya. Nah, itu puasanya Nah, sama sama salah satunya misalnya dengan puasa. Jadi dasarnya iman Katolik itu iman yang dewasa. Hah? Tadi kan dari prinsipnya itu kan tentang ajaran cinta kasih. Kalau sebenarnya cinta kasih itu ada di hidup sudah tidak perlu ada aturan gitu kan. Karena ya bisa Kalau mengontrol teorinya dirinya sendiri. itu, teori murninya itu, kalau ada cinta kasih ya semuanya akan hidup baik gitu kan. Ada aturan itu karena memang mungkin ya orangnya kurang dewasa, imannya tidak dewasa. Nah, maka aku perlu banyak- dibantu dengan hukum dan aturan itu. Banyak musuhnya berarti kurang beriman aku. Nah, banyak musuh ini dalam artian apa ini? Ya, kalau dalam artian tidak ada kasih ya. Wah, kalau kasihnya melimpah mau. Ini memang kemudian kan kasih ini terlalu luas. Maka iman Katolik ini iman yang dewasa, bukan iman yang ya boleh dikatakan banyak aturan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Walaupun ada juga tuntunan-tuntunan, ada juga aturan-aturan yang harus dilakukan, tapi mungkin tidak sangat banyak itu. Termasuk katakanlah puasa itu. Puasa itu di agama Katolik tidak diatur secara detail hukumnya bagaimana, tapi hanya sekali niatnya sebenarnya kan. Dan juga di kitab suci itu ada banyak contoh orang yang melakukan puasa, misalnya Musa di padang gurun. Yesus pun berpuasa ya. Yesus berpuasa 40 hari. Dan itu kan tidak ada aturan puasanya seperti apa. Yang penting ada niatnya berarti. Bagaimana mengarahkan diri pada Tuhan itu kan. Nah, dari Romo sendiri itu jadi Romo udah berapa tahun berarti ya? 5 tahun. Berapa? 5 tahun. 5? Baru 5 tahun tapi sudah Senong berarti. gayanya seperti ini. Ayo. Pembelindi. Jadi selama 30 tahun menjadi Katolik itu apa yang paling membuat nyaman di Katolik? Apa itu? Bagi saya yang paling jelas, saya ketika berdoa saya merasa ya dapat jumpaan dengan Tuhan, dan saya di agama Katolik di dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara seiman itu saya menemukan Tuhan juga yang ada di sana. Maka ya, saya percaya di dalam iman Katolik ini membawa saya pada keselamatan pada Tuhan itu. Pertanyaan terakhir, Romo. Masyarakat umum itu kadang suka rancu, bingung antara Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Itu bedanya apa? Nah, ini kalau dirunut dari sejarahnya yang disebut Kristen itu kan mereka yang mengikuti Kristus, mereka yang mengikuti Yesus. Gitu. Awalnya ini kan satu berarti. Para rasul ini. Tapi para rasul ini kan kemudian mewartakan, menyebar ke segala penjuru dunia ini katakanlah gitu ya. Lalu kemudian muncul perbedaan-perbedaan. Nah, dalam sejarah agama Kristen itu kemudian dikenal ada beberapa gereja pada saatnya, ada juga kemudian perpecahan antara gereja barat dan timur, skisma disebut seperti itu. Di mana itu? Di seluruh dunia ini kan kemudian ada perbedaan itu. Skisma itu barat dan timur, ini ada corak yang berbeda orang barat dan orang timur. Budayanya. Orang barat itu rasional, orang timur itu tradisi ya. Maka ada yang berbeda, kemudian ada skisma, pemisahan. Kemudian dalam sejarahnya itu di abad ke-15 ini yang kemudian ada istilahnya reformasi, itu kemudian ada pemisahan gereja Katolik dan gereja Kristen. Kenapa dipisah? Kalau dilihat dari sejarahnya ya mungkin ada perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan gitu. Atau mungkin boleh dikatakan dulu ada kekecewaan pada gereja, pemimpin-pemimpin gereja yang hierarki itu kan juga manusia. Mungkin ada kekeliruan dan juga kelemahannya, kemudian ada kekecewaan, kemudian memisahkan diri, dan sekarang di Indonesia menjadi agama sendiri-sendiri. Tapi di seluruh dunia juga sendiri-sendiri toh? Di seluruh dunia ini Katolik dan Kristen masih sama-sama disebut Kristen gitu ya, Kristiani. Lalu ada yang mengatakan Katolik ini bagian dari Kristen gitu katanya. Nah, yaitu ada Kristen Katolik Roma, ada Kristen Ortodok, ada Kristen Protestan, ada Kristen itu ya. Ini penyebutan istilah tapi semuanya mengimani Yesus yang bangkit dan yang wafat dan bangkit itu. Nah, di agama di gereja
Di Indonesia ini ada gereja Katolik, ada gereja Kristen ini ya. Kalau gereja Katolik ini yang pemuka agamanya imam, pastor, romo. Kalau gereja Kristen ini ada pendeta. Lalu nanti masing-masing punya strukturnya sendiri. Ajarannya sama berarti? Ajarannya kurang lebih sama, tapi ada sedikit perbedaan, misalnya tentang ibadah-ibadah, tentang tadi kitab suci. Oh, ya. Tapi ini ada kesadaran bersama untuk membangun persaudaraan. Maka ada pekan doa sedunia setiap bulan Januari, ada ekumene, di mana gereja Katolik dan gereja Kristen ini semakin erat. Meskipun cara ibadahnya berbeda, meskipun kitab sucinya agak sedikit berbeda. Oke, Romo, terima kasih atas waktunya, terus sharingnya sangat membantu kami, tim dan para penonton di rumah atau di kantor atau di mana lah sekarang nonton YouTube nih di show gitu. Jangan kapok ya, Mo ya. Penonton, masak air, Biar matang. buah duku, buah durian. Cakep. Subscribe ya. Ada lagi 4 kali 4 sama dengan 16. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, sampai jumpa. Hey, halo. Buat kalian yang mau tanya tapi nggak berani nanya, boleh langsung komen atau DM ke sini. Kritik dan saran juga kami terima.